di Indonesia Industry Outlook 2022 Fast and Brave the Year of Tiger. Dan sekarang kita masuk ke sesi yang keempat dengan tema Customer Get Mobile Again, Local Content Matters. Dengan pembicara Ibu Venusiana, Director of Consumer Service Telkom, dan Ibu Selerina Yudisari, CEO PT Mahaka Global Media, serta akan dipandu oleh moderator Ibu Amalia Prabowo, Presiden Director Getty. Namun sebelumnya, mari kita saksikan video riset untuk industri, telco, dan media. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar di berbagai industri. Para pemain industri harus mampu mengambil langkah strategis untuk memenangkan persaingan di tahun macan ini. Berdasarkan hasil survei Inventur Alvara, menunjukkan 74,2% responden lebih menyukai layanan OTT video dibanding layanan TV kabel, di mana tren lokal original semakin mendalam. Dari hasil riset kami yang menyatakan bahwa 81,4% responden tertarik menonton konten original lokal serta 80% responden tertarik berlangganan OTT lokal yang lebih banyak menyediakan konten lokal. Sementara itu, di tengah adopsi digital yang semakin masif, kebutuhan konsumen terhadap internet terus dibutuhkan. Kondisi ini terkonfirmasi dari hasil riset Inventur Alvara yang menunjukkan 49% responden akan terus menggunakan paket langganan Wi-Fi di rumah, pun sama halnya dengan penggunaan layanan internet mobile. Maka, kedepannya, seiring aktivitas digital yang tinggi, konsumen semakin membutuhkan internet dengan kapasitas tinggi, sehingga layanan 5G semakin dibutuhkan. Terlihat dari hasil survei kami, sebanyak 56% dari 770 responden mengatakan mulai membutuhkan layanan 5G. Sedangkan, jika dilihat dari hasil digital monitoring Inventur Insight, sentimen konsumen terhadap perbincangan telekomunikasi di media sosial dengan kata kunci sinyal, harga, customer service, promo, dan kecepatan terbilang stabil, di mana promo dan kecepatan memperoleh sentimen positif tertinggi di antara yang lain. Lantas, bagaimana wajah industri media dan telco di tahun macan ini? Siapa yang akan menjadi pemenang? Amalia Prabowo, Ibu Venusiana, dan juga Ibu Selerina Yudisari, kami persilakan. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi untuk semua peserta yang masih semangat nih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Dan kembali lagi salam sehat untuk semua teman-teman yang terus setia dan menjadi audiens loyal untuk selalu mengikuti event dari Inventur. Nah, sesi kali ini kita akan mendapatkan sharing strategis langsung dari para pelakunya. Kebetulan wanita semua ini, the power of women nih. Nah, perkenalkan saya Amalia Prabowo yang akan memandu, akan menjadi pemantik diskusi dalam 1 jam ke depan. Nah, baik, untuk kali ini kita akan membahas mengenai Customer Get Mobile Again, dan dengan spesifik topik mengenai local content matters. Nah, kita berhasil mengundang 2 tokoh wanita yang sangat luar biasa. Di sini ada Ibu Venusiana sebagai Direktur of Consumer Service Telkom Indonesia. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah hadir. Baik, kemudian Ibu Selerina Yudisari, CEO dari PT Mahaka Global Media. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah hadir. Baiklah,
Nah, berdasarkan kita akan mulai saja diskusinya karena ini diskusi yang pasti paling seru karena berbicara mengenai telco dan juga mengenai konten gitu. Nah, masing-masing pembicara mohon izin Ibu Venusiana dan Ibu Selerina, masing-masing pembicara ada waktu 15 menit untuk menyampaikan atau memaparkan beberapa topik yang akan kami berikan pemantiknya secara bergantian ke masing-masing 15 menit. Kemudian kita akan bersama-sama untuk memberikan waktu kepada teman-teman menyampaikan pertanyaan untuk bisa dijawab secara bergantian. Nah, baik, mohon izin saya memulai dulu dari Ibu Venusiana dengan pemantik yang nanti juga akan sama dengan nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Selerina. Yang pertama adalah pemantik dari kami, Bu. Jadi setelah kita melewati 2 tahun pandemi ya, Bu, dengan COVID-19 dan kalau kita lihat ekonomi mulai pulih kembali insya Allah ya, Bu ya. Dan seperti sudah disampaikan dengan riset yang telah dilakukan oleh teman-teman Inventur, ada 3 pergeseran besar, Bu. Mega shift yang masuk di dalamnya adalah perubahan pasar, kemudian perilaku konsumen, kemudian persaingan teknologi dan adanya regulasi-regulasi baru yang akan terjadi nanti mungkin ya di tahun 2022 yang makin semakin besar nanti mega shift-nya. Dan apakah pengaruhnya ini terhadap industri telco khususnya, Bu, dan juga industri media. Nah, silahkan Ibu untuk memaparkan atau sharing kepada teman-teman ini apa saja strategi-strategi yang sangat fundamental yang dilakukan oleh masing-masing strategi dalam masing-masing industri dalam menghadapi mega shift ini. Silahkan, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin kalau kita lihat di telco industri ada beberapa key megatrend, tapi menurut saya yang paling utama itu ada 3. Itu pertama adalah digital lifestyle. Jadi pandemi COVID ini telah mengubah customer behavior atau perilaku masyarakat secara signifikan ke arah digital. Dan kita pahami bahwa pandemi ini adalah the best chief transformation officer. Dibandingkan dulu kita mengajak digital kan agak susah gitu ya. Nah, dengan adanya pandemi ini, semuanya berubah ke arah digital. Di tahun 2021, pengguna internet di Indonesia itu sudah menjadi peringkat ketiga terbanyak di Asia, dengan lebih dari 200 juta pengguna. Perilaku masyarakat di pandemi ini berubah sangat signifikan, dan kita tahu bahwa even saat ini pun kita melakukan webinar dengan visual ya. Jadi kita lihat working from home, learning from home, belanja online, berbagai kebutuhan dari rumah hingga konsultasi kesehatan, perilakunya berubah semua melalui layanan telemedicine. Dan ke depan setelah masyarakat berubah perilakunya menjadi sangat digital, maka kebiasaan ini biasanya akan bertahan. Dan menurut survei yang dilakukan oleh Inventur terkait megatrend, kita lihat bahwa pasca pandemi COVID tetap membutuhkan digital connectivity baik di rumah maupun mobile. Dan kedua yang kita lihat di megatrend adalah kita lihat bahwa growth antara fixed maupun mobile itu sama-sama growth untuk pemakaian datanya. Dan ke depan dunia industri telco akan menuju ke layanan fixed mobile convergent. Jadi ke depan itu akan FMC namanya, fixed mobile convergent. Karena dengan perilaku serba online, maka kebutuhan masyarakat akan layanan internet akan semakin meningkat. Pasar internet atau data di Indonesia menjadi semakin membesar, semakin meningkat. Ketika kondisi mulai offline, masyarakat akan tetap memilih secara hybrid. Saat ini pun kita masih online. Jadi mengkombinasikan antara fixed maupun mobile. Jadi saat dia di luar dengan mobile, begitu sampai rumah, dia juga pasti akan tetap terkoneksi. Portofolio fixed broadband cenderung unlimited akan digunakan sebagai kebutuhan ketika berada di rumah atau di kantor ataupun di mana-mana. Dan ketika masyarakat berjalan mobile, dia akan menggunakan mobile. Masyarakat tetap akan menambah konsumsi kuotanya yang di mobile. Karena apa? Kebutuhan digital
nggak hanya sekedar sosial media, tapi untuk mendukung productivity. Ke depan, kedua portofolio ini akan terintegrasi dalam satu layanan yang tadi saya sebut fixed mobile convergent. Saat ini kalau kita lihat, fixed mobile convergent sudah menjadi tren bisnis di berbagai perusahaan telco dunia. Vodafone, Telefonica mencapai 85% share terhadap salesnya. Produknya dijual secara FMC. Kemudian Orange dan SoftBank bahkan juga 50% share produknya. Sehingga di Indonesia beberapa tahun mendatang, bisnis fixed mobile pasti akan tumbuh dengan sangat signifikan. Dan yang terakhir, ketiga, adalah collaboration over competition. Kalau kita lihat ekosistem bisnis telco saat ini terdiri dari 3 domain bisnis, yaitu pertama digital connectivity, kemudian digital platform, dan ketiga ada digital service. Masing-masing industri telco akan memperkuat 3 hal tersebut untuk melayani masyarakat. Jika dikembangkan secara mandiri oleh satu company, maka dibutuhkan resources yang sangat besar dan waktu yang sangat panjang. Sehingga collaboration menjadi kunci utama keberhasilan dalam bisnis telco ini. Kolaborasi ini menjadi strategi yang tepat dalam memenangkan kompetisi di era saat ini, di mana masing-masing pebisnis bisa menciptakan value added yang bisa ditawarkan kepada pelanggannya. Perusahaan juga bisa meningkatkan scalability bisnis mereka dengan lebih besar dan lebih cepat, dengan memanfaatkan ekosistem collaboration dari para partnernya. Munculnya global giant company dalam industri telco sudah mulai terlihat dengan adanya berbagai macam layanan OTT kelas dunia seperti Disney Hotstar, Netflix, termasuk berkembangnya layanan games. Di bidang digital connectivity ini mulai muncul inisiatif juga mengembangkan connectivity berdasarkan satelit atau dikenal dengan LEO satelit. Jadi kita perlu berkolaborasi. LEO satelit merupakan satelit dengan menggunakan orbit rendah yang memungkinkan para pelanggan melakukan panggilan video, game online, dan streaming dengan aktivitas kecepatan data yang lumayan tinggi dan latensi yang rendah. Jadi kita tahu bahwa di era saat ini collaboration is a must untuk menghadapi kompetisi. Mungkin itu 3 megatrend di telco industri. Baik, terima kasih sekali Ibu. Sangat luar biasa sekali teman-teman. Saya langsung aja mencatat kata kunci strategis yang sangat luar biasa. Jadi saya suka Bu terminologi the best chief marketing officer ya untuk pandemi ini gitu ya. Kemudian kata kuncinya adalah menurut Ibu Venus ya bahwa kebiasaan akan tetap bertahan ke arah hybrid, kemudian adanya fixed mobile convergence (FMC) dan increase konsumsi pada data serta collaboration over competition. Nah, itu adalah kata kunci yang nanti akan kita jadikan topik bahasan. Nah, untuk itu kami beralih, silahkan Ibu untuk memberikan pandangannya mengenai Megashift ini. Silahkan Bu. Oke, terima kasih Mbak. Selamat siang semuanya. Saya lebih santai kali ya karena saya lebih banyak di konten yang berkutat dengan kreativitas. Sehingga kalau kita memandang memang Megashift ini luar biasa dan terakselerasi lebih cepat dengan adanya pandemi. Kalau kita lihat ada disrupsi yang kuat sekali di media ya. Media ini memang sudah ada pergeseran, namun dengan adanya pandemi di tahun 2020, media konvensional dia beralih menjadi banyak bertumbuh media-media baru. Nah, media baru ini yang kita sebut sekarang kita lebih paham dengan ada istilah OTT ya. OTT yang tadinya kita tidak tahu ya, bukan operasi tangkap tangan, tetapi ini adalah over the top. Over the top itu terkait dengan sebuah saluran atau jaringan yang dipergunakan untuk menyalurkan komunikasi melalui provider. Nah, di antaranya ya itu, ada konten-konten, kemudian ada informasi, termasuk YouTube, podcast, TikTok, dan lain-lain. Ini kita akan beralih dulu pada saat tahun 2020, di mana ada pergeseran kebutuhan daripada konten. Dan media di sini adalah sebagai penyalur daripada konten itu sendiri. Tadinya kalau kita berbicara tentang OTT, dari mana asalnya dulu sebetulnya? Bahwa visual yang ada sekarang ini di OTT itu kemarin dulu itu sekitar
sebelum pandemi itu lebih banyak terakomodasi melalui bioskop atau juga dengan televisi, stasiun televisi yang free to air. Kemudian juga kalau kita mendengarkan musik ataupun program-program lain itu bisa dengan radio. Namun sekarang mulai bergeser dengan adanya OTT, kemudian ada Reel, ada podcast, dan juga ada TikTok. Nah, pergeseran ini adalah disrupsi. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa sebagai media itu kan dia memerlukan di belakang media itu kita membutuhkan konten. Nah, konten juga ada penyedia-penyedianya. Nah, di sini si penyedia konten ini yang akan masuk ke dalam OTT itu ada yang kita bagi juga menjadi lokal dan tidak bukan lokal. Kalau kita masuk ke OTT-nya itu sendiri over the top, kita bisa sangat familiar dengan yang namanya Netflix, kemudian ada Disney Plus, video dan lain-lain. Nah, dari hasil survei yang diberikan, ada satu istilah adalah post Netflix, di mana ada kecenderungan sekarang terlihatnya bahwa konten lokal ini mulai mendominasi. Terutama dari tadi saya melihat perbincangan layangan putus segala macam itu seringkali disebut, dan ini sepertinya menyadarkan bahwa ternyata konten lokal ini cukup bisa menggait penonton. Namun demikian kalau kita beralih lagi ke sebelumnya, bioskop itu sendiri pada survei SMRC di tahun 2020 bahwa penonton lokal itu ternyata juga cukup mendominasi. Untuk usia 15 sampai 35 tahun, tayangan-tayangan lokal itu sekitar 61% penonton itu menyukai tayangan lokal dibandingkan dengan film-film internasional. Di sini saya ingin mengatakan bahwa layangan putus ini membangunkan kembali bahwa semua orang sekarang bisa melihat faktanya konten lokal itu ternyata memang diminati. Nah, kalau kita lihat lagi ada dari DEX bahwa untuk tayangan lokal di OTT itu sekitar 43% itu diminati oleh penonton kita, sementara 42% memilih Korea. Padahal selama ini kita kan selalu lihatnya bahwa drakor itu ya menjadi sebuah inspirasi. Tapi sebetulnya jika memang ditelusur, penonton lokal film-film kita itu tinggi sekali. Nah, ini adalah pergeseran yang pertama. Kemudian yang pergeseran kita melihat apa sih sebetulnya yang membuat apa sih yang ada di dalam konten-konten ini? Apa yang menarik hati masyarakat penonton? Karena nggak semua konten lokal itu juga bisa berhasil menarik perhatian penonton. Saya tidak melihat bahwa di sini ada shifting yang terlalu besar dalam selera. Karena apa? Sebetulnya sekitar 70%, 60% penonton Indonesia itu memang menyukai produk-produk tertentu yang sekarang dikemas sedemikian rupa untuk menjadi produk yang sesuai dengan OTT. Apa saja sih yang sebetulnya diminati oleh masyarakat Indonesia? Pertama, kalau dari data di bioskop, tontonan bioskop, itu 60% mereka menyukai komedi, kemudian adalah horor, kemudian percintaan, dan selanjutnya sesudah horor, percintaan, ada action. Ini yang kemudian dibalut oleh para production house atau provider konten ini untuk menjadi tontonan yang dimasukkan ke layar OTT. Sehingga pergeseran memang ada di dalam media penyalurannya. Namun demikian secara selera itu masih sama, hanya treatmentnya berbeda. Kemudian kalau kita melihat lagi, awal memang kita digembar-gemborkan dengan drakor. Namun demikian sekarang beralih kepada lokal karena apa? Memang ada lag, ada satu time, ada satu waktu yang diperlukan oleh para PH production atau penyedia layanan, penyedia konten ini untuk mempelajari market.
bahwa market menyukai produk-produk misalnya produksi-produksi atau konten yang let's say kita katakan treatmentnya seolah-olah seperti Korean style, dan ini dilakukan, dibuat secara produksi, apakah itu dari angle-nya atau dari cara penuturannya yang bisa melejitkan untuk membuat sebuah konten lokal untuk bisa menggait penonton yang sebetulnya memang sudah ada di situ. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa walaupun ada pergeseran, tetap selera itu tetap ada. Kemudian dari segi pemain kalau kita mengatakan bahwa itu adalah provider daripada konten-kontennya, bahwa penyedianya mungkin production house, pemainnya masih tetap sama, bahwa pemain-pemain yang dia berhasil mempelajari pasar penonton bioskop itu juga melakukan produksi untuk over the top OTT, provider-provider OTT, sehingga mereka bisa lebih cepat membaca situasinya, membaca pasar, keinginannya, sehingga bisa melakukan satu perakselerasi semacam memproduksi seperti layangan putus tadi. Selain layangan putus, sebetulnya dulu ada juga sih lectures ya, My Husband, My Lecture. Nah, kenapa itu juga bisa berhasil? Itu tidak serta-merta dia memproduksi, kemudian dia berhasil menjadi sesuatu. Ada dapurnya. Nah, ini yang dinamakan strategi. Nah, strategi ini mungkin menjadi lebih kompleks karena termasuk strategi promosi. Promosi itu sekarang tidak bisa cuma berdasarkan single promotion atau publikasi yang sederhana, tetapi masing-masing sekarang sudah harus di-treatment, misalnya secara lokal, bahwa daerah yang satu dia akan berbeda daerah yang lain. Bioskop sendiri, misalnya kita beralih kepada bioskop sekarang tidak mudah untuk merilis satu film. Karena apa? Orang-orang pada satu lokasi dia akan berbeda treatmentnya dengan yang lain. Demikian juga dengan OTT ini. Jadi bahwa kompleksitas ini terpengaruh hingga kepada promosi, hingga kepada dapurnya. Kalau kita belajar dari misalnya tadi layangan putus itu sendiri sebetulnya berasal dari sebuah IP ya, sebuah konten yang sudah duluan terkenal lewat Facebook, sudah menjadi sebuah demand sendiri di situ, sudah banyak responnya. Nah, sekarang kecenderungannya adalah orang-orang harus mendapatkan IP yang kuat untuk bisa menghasilkan tingkat traffic penonton yang tinggi. Nah, itu bisa dilakukan biasanya oleh PH-PH yang besar atau PH-PH yang memang yang sudah stabil. Karena mau tidak mau pada saat membeli IP itu sendiri bukan hal yang cukup murah gitu loh. Jadi perjalanannya bukan serta-merta bahwa itu ada sebuah keberhasilan, namun di belakang sini dapurnya itu pun juga harus melalui perubahan-perubahan besar. Kalau kita berbicara lagi kepada hal yang lain, bahwa media, kalau kita lihat media mulai morphing ya. Di situ kita lihat tadi saya lihat ada MNC Plus, kemudian ada video. Mereka sebetulnya dari hulu ke hilir. Kalau video itu adalah grup MTech, kemudian MNC Plus kita udah tahu pasti ada MNC. Kenapa dia menjadi sebuah OTT yang sangat kuat? Karena basic atau library dia udah sangat kuat. Kenapa Netflix bisa kuat masuk kemudian bisa menyedot perhatian banyak? Karena dia mempunyai library dan library yang cukup variatif dan juga banyak sekali, besar. Sebetulnya sebelum ada Netflix, itu ada yang namanya, kalau saya dulu lebih familiar, atau orang-orang lebih familiar dengan GoPlay atau Viu. Tetapi karena kemampuan mungkin berbiaknya tidak, atau kemampuan berbiak library-nya tidak sekuat dengan Netflix atau WeTV yang saat ini ada, mereka tidak mengalami perkembangan yang mungkin sepesat
secara persepsi ya, tidak mengalami perkembangan persepsi atau promosi yang cepat dibandingkan dengan Netflix atau Disney. Nah, ini yang harus disikapi. Sehingga secara ekosistem semua memang harus berubah, dan media-media juga morphing ini membuat media konvensional seperti TV station juga dia harus beralih menjadi media digital. Contohnya yang berhasil yaitu ya di MNC, kemudian yang sekarang sedang mencoba berubah juga di FIFA Group. Saya memonitor ada juga pergerakan bahwa mereka membuat namanya via.com, karena ke depan tanpa digitalisasi ini mungkin pemenangnya mereka tidak akan bisa menjadi pemenang. Yang kita juga lihat ancaman ke depannya adalah nanti ada digital TV, bahwa digital TV dari sistem yang analog menjadi digital TV itu akan kita bayangkan lagi akan terlalu terfragmentasi pasarnya. Kenapa? Karena digital TV dari satu hub satu mark itu dia akan membuat 60 free to air yang lain. Bisa dibayangkan begitu banyak nanti tontonan, begitu banyak nanti juga penyediaan konten. Nah, yang harus dipikirkan adalah untuk stakeholders-nya adalah pemerataan daripada industri ini sendiri. Jadi pemainnya juga harus rata sehingga semua juga bisa berkembang dengan baik. Kemudian dari pemerintah juga harus juga mulai memikirkan, karena kalau TV dia ada sensor atau ada KPI, satu Badan Komite Penyiaran Indonesia, sementara kalau untuk film yang ada tayang di bioskop, dia ada LSF. Nah, OTT ini siapa yang menyensor? Ini yang juga harus menjadi menjadi concern daripada kita, karena tayangan-tayangan sekarang ada secara moral itu juga harus dipertanyakan. Kita memang bahagia banyak sekali pertumbuhan, bahwa OTT ini bertumbuh pada masa pandemi dengan pertumbuhan yang luar biasa, namun dengan demikian pemerintah juga harus cepat menyikapi agar sensor ini terutama ya, sensor secara moral. Kita memang senang dengan layangan putus, tapi kita juga harus memikirkan ada visi secara nasionalis, bahwa konten-konten tersebut juga harus bisa menjadi primadona selain yang tadi sudah saya sebutkan. Itu saja sih Mbak. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Rina, sangat insightful buat kata kuncinya memang ternyata meskipun ada Megashift tapi selera tetap sama, komedi, horor, dan drama. Kemudian adanya over the top itu ya yang akan mendominasi untuk penyaluran informasi dan entertainment. Dan saya setuju sekali bahwa di situ ada peran pemerintah untuk pemerataan di industri serta adanya sensor untuk konten-konten yang bertanggung jawab. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini saya akan bacakan untuk pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Venusiana, di mana tadi sudah disebutkan Bu ada sedikit bocoran gitu katanya. Nah, khususnya untuk kolaborasi. Nah, kolaborasi apa saja yang sudah dilakukan oleh IndiHome dengan para penyedia konten digital di Indonesia sehingga akan menangkap momentum peluang yang luar biasa di saat ini. Ya, silakan Ibu. Oke. Kalau kita lihat di IndiHome saat ini kita ada 3 layanan ya memang. 1 internet, kemudian telepon, dan ketiga adalah IndiHome TV. Dan untuk mengisi konten-konten tersebut kita berkolaborasi. Kita tidak semuanya kita produksi sendiri. Jadi misi kita menjadi window of entertainment. Jadi pelanggan cukup bersama kami IndiHome bisa menikmati semuanya. Dan untuk ini kita berkolaborasi dengan penyedia konten. Kalau kita lihat, kita sudah berkolaborasi dengan Vision Plus, kemudian Video, Mola, kemudian WeTV, iFlix, kemudian Gameku, ada banyak. Dan memang kita
tidak memproduksi sendiri, karena di era kompetisi ini yang bisa kita lakukan adalah kita berkolaborasi, karena untuk bisa cepat maju, cepat melayani pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, the best way yang kita lakukan adalah kita berkolaborasi. Jadi peluang itu ada banyak sekali, dan memang ada banyak, kita juga ada in-house, itu indicates, dan konten-kontennya dengan lokal partner yang dari Malang, itu dari siapa ya, Kak Bayu Malang, untuk animasi yang mengisi di Indicates Kukuruyuk. Jadi kita membuka peluang untuk berkolaborasi, dan monggo kalau ingin menyiapkan konten untuk kami, kita juga ready. Ya, baik, terima kasih sekali. Nah, pertanyaan berikutnya ke Ibu Rina. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, Bu. Jadi ada 2 pertanyaan, monggo silahkan segera langsung aja dijawabnya nanti. Yang pertama adalah tadi disebutkan ada tren konten lokal seperti yang saat ini akan bertahan. Nah, tapi betulkah perlu konfirmasi nih rupanya, Bu. Jadi betulkah konten lokal itu akan bertahan atau bersifat sementara, atau bisa akan menjadi konten yang sangat permanen gitu. Kemudian faktor apa saja yang bisa membuat konten lokal itu bisa bersaing dengan konten-konten yang lain seperti konten Korea misalnya. Silahkan Ibu. Oke. Kalau saya optimis ya, siapa yang nanya ya? Kalau saya sih optimis. Saya juga tergabung di asosiasi film ya. Kita cukup optimis dengan bahwa konten lokal itu masih akan berjaya lah ya. Kenapa kemarin memang bisa Korea ya? Itu kan memang tadi saya sudah katakan ada lag, ada satu waktu yang kita membutuhkan untuk membaca dulu pasarnya. Pasar ini membutuhkan apa sih gitu loh. Ternyata sekarang kan sudah bisa. Dan pemerintah juga membantu kita, para produser untuk membuat konten-konten yang baik. Nah, selama konten-konten itu memang bisa mengikuti rumusannya si penonton, saya rasa dia masih bisa bertahan. Penonton itu sebetulnya dari dulu konten lokal itu diminati kok gitu loh. Hanya sekarang memang butuh perbaikan kualitas. Konten yang seperti apa sih yang harusnya kita bisa direct. Kalau di marketing tuh ada yang namanya push dan pull ya. Kita mau mengikuti 100% pasar, atau kita juga bisa menyeimbangkan dengan kebutuhan, misalnya bahwa bukan horor yang cemeng-cemeng gitu loh, tapi horor yang memang ada kualitasnya. Kayak Pengabdi Setan itu ada, dulu tuh Pengabdi Setan dia menaikkan level dari film-film horor. Itu ada di situ. Nah, ini yang sekarang kita tadi memang butuh yang namanya kerjasama seluruh ekosistem. Bahwa kita secara asosiasi, kemudian ada Badan Perfilman Indonesia juga yang harus bisa memonitor itu untuk meningkatkan kapabilitasnya. Nah, apalagi tadi pertanyaan kedua, bahwa bagaimana untuk bisa bersaing dengan Korea. Rasanya ya kalau sekarang kalau kita lihat hampir sama ya, kita memang banyak belajar sih dari Korea, dari angle, dari apa segala macam, itu bukan hal yang salah, bukan berarti meniru ya, tetapi sekarang yang terpenting adalah kita juga mempunyai jati diri, bahwa pengetahuan kita, edukasi kita dari Korea itu mungkin kita kembangkan untuk menjadi sesuatu gitu loh, bahwa kita harus juga bisa merumuskan sebetulnya penonton Indonesia ini, kemudian ditambah dengan keinginannya untuk Korea style itu, bisa kita jadikan satu untuk bisa mengkolaborasi ini menjadi satu rumusan yang mempunyai karakter. Kan kalau sudah dengan OTT ini pasarnya bukan terbatas pasar lokal aja loh gitu loh, tetapi udah lebih luas. Nah, kita juga harus berpikir kita mampu seperti Korea untuk melebihi mereka. Saya rasa sekarang ini sedang proses pembelajaran semuanya. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah bahwa demand tinggi, tetapi taste seperti itu. Namun satu lagi, bahwa di vendornya ini, penyedia konten ini mengalami kesulitan. Karena apa?
talent seperti talent ya itu aja, walaupun sekarang ada regenerasi, tetapi tidak mudah untuk menghasilkan talent-talent yang baik gitu loh. Kemudian director sama, sutradara-sutradara itu, scriptwriter dan lain-lain itu juga kita perlu. Jadi dari hulu ke hilir itu harus dipikirkan. Misalnya juga kenapa itu memang tidak tersedia dengan cepat, karena edukasi. Kita lihat lagi sekarang sekolah-sekolah perfilman di Indonesia juga harus mulai berbenah. Ada berapa sih dalam hitungan tangan, sementara penonton tuh pengen banget melihat variasi daripada, atau kita bisa lihat library daripada konten itu yang tinggi. Sehingga nanti OTT Indonesia pun itu bisa maju karena memang punya library yang tinggi. Oke, sebetulnya jadi dari hulu ke hilir. Mungkin saya menerangkannya ya, tapi yang saya mau bilang ini demandnya tinggi, demandnya tinggi, tetapi supply-nya ini terbatas karena apa? Kayak talentnya ya itu aja, walaupun ada regenerasi. Kemudian direkturnya juga pusing. Sekarang saya agak susah ya, kalau misalnya saya mau produksi, kadang-kadang kita itu menunggu waktu direktur itu lama banget. Sementara PH-PH yang besar, dia sudah melalui sebuah kontrak, misalnya dia kontrak satu direktur untuk eksklusif 3 tahun, atau misalnya seperti bintang-bintang yang bagus-bagus yang sudah diminati, itu ada di kontrak di dia. Nah sekarang PH-PH yang kecil bagaimana, sementara, nah ini juga harus dipikirkan, untuk bisa bersaing dengan Korea, tetapi kita harus merasa optimis bahwa itu bisa dilakukan. Nah, butuh itu tadi namanya kesatuan. Seluruh stakeholder harus bergandeng tangan untuk bisa memperbaiki ini semua. Karena tanpa itu juga di sini nanti akan bingung. Nah, sekarang juga yang kita harus lihat adalah OTT ini sendiri. OTT yang kuat ini kita masih lihat bahwa ada Netflix, ada apa segala macam. Mumpung di sini ada dari Telkom ya Ibu ya. Saya lihat kan Maxstream juga udah mulai. Maxstream mulai meluncurkan paket-paket yang bagus untuk para production house, misalnya dengan konsep bahwa dia membeli memang IP-nya, tetapi dia memperbolehkan kita untuk tetap mendapatkan income, revenue dari situ. Jadi dan masih memperbolehkan juga untuk bisa tayang di bioskop. Jadi ini ada satu shifting yang berbeda. Jadi yang namanya bisnis model memang harus berubah cepat. Karena kalau tidak menang. Nah, kami itu sangat berharap bahwa ada satu OTT lokal yang pasti harus bisa besar untuk bisa mengalahkan persaingan ini. Jadi bukan masalah kontennya aja, tetapi providernya itu sendiri. Karena apa? Kita memang tadi balik lagi ke moral. Masih ada penjagaan di situ loh. Kalau memang dari lokal dan government yang punya itu, saya masih berharap bahwa ada penjagaan. Namun demikian, ya, Bu. Ya. Baik, terima kasih sekali karena waktu sangat mendesak. Padahal nih diskusinya udah makin hangat dan makin seru. Nah, sebagai closing statement, saya mohon izin Ibu untuk menyampaikan, mungkin dimulai. Karena waktunya sangat mendesak, 3 menit untuk closing statement masing-masing. Silahkan Ibu Venesiana. Oke, mungkin disusul Ibu Rina. Oke, mungkin saya mau menambahkan tadi ya, bagaimana menghadapi merespon megatrend itu ada 3 main strategi yang ingin kita sampaikan. Pertama dari price war ke value added, jadi harus kita tinggalkan karena price war itu tidak sustain, karena memang kebutuhan untuk digital connectivity ini tidak murah. Jadi yang penting adalah bagaimana kita bisa menyediakan layanan internet yang tidak hanya handal, tapi juga memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kita juga harus berubah dari hunter ke farmer. Artinya kita fokus meningkatkan engagement dengan pelanggan atau customer intimacy. Karena pelanggan bukan hanya sebagai pembeli, tapi pelanggan merupakan hero dalam perjalanan bisnis perusahaan ke depan. Sehingga kita harus selalu membangun engagement relasi jangka panjang dengan pelanggan. Karena itu implementasi customer engagement dan loyalty program harus menjadi tombak dalam menghadirkan great customer experience. Kemudian yang terakhir adalah dari owning ke ecosystem collaboration. Menghadapi kompetisi yang sangat luar biasa ini, kunci utama memenangkan kompetisi harus dengan membangun ekosistem collaboration. Karena hanya dengan berkolaborasi dengan para partner penyedia konten, ini kita bisa menyiapkan layanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin itu saja dari kami. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Silahkan Bu Rina, closing statement-nya. Ya, kalau untuk media sendiri, saya rasa memang
dinamika ini harus disikapi dengan sesuatu yang agile ya. Jadi memang harus dinamis semua di seluruh touch point-nya. Kemudian digitalisasi ini memang sangat penting karena kalau tidak kita tidak bisa menjadi pemenang. Kreativitas tentu saja, bisnis model juga dia tidak bisa fix, tetapi dia memang harus bisa shifting. Kapabilitas SDM ini juga regenerasi, dan IP itu juga penting, pengetahuan tentang IP, dan terutama juga kita harus fokus untuk bisa mengedepankan karakter masing-masing sehingga orang mudah mengenali begitu banyaknya message-message tentang media satu dan media yang lain. Dan saya sepakat bahwa kolaborasi itu, Ibu tadi dari Telkom, bahwa kolaborasi itu menjadi peranan kunci juga. Itu saja. Terima kasih sekali Bu Venesia dan Ibu Rina. Jadi ada kata kunci yang perlu saya highlight pada diskusi hari ini. Jadi price war itu tidak sustain. Yang bagus banget hunter berubah harus menjadi farmer. Kemudian owning ekosistem untuk kolaborasi, owning harus diganti dengan ekosistem collaboration. Kemudian dari Bu Rina kita harus dinamis, digitalisasi, kemudian bisnis model harus semakin agile gitu ya. Kemudian SDM harus ditingkatkan, serta pemantapan understanding tentang IP. Nah, baiklah, terima kasih sekali diskusi yang sangat singkat tapi sangat penuh daging hari ini. Terima kasih kepada dua narasumber yang luar biasa, dan semoga teman-teman mendapatkan insight yang sangat bagus sekali untuk bisa memanfaatkan atau driving the wave dari mutasi yang terjadi saat ini. Saya Amalia Prabowo undur diri dan terima kasih. Jangan lupa masih ada sesi-sesi berikutnya yang bisa diikuti oleh teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.